Tips mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu pengelolaan keuangan keluarga. Nah, pengelolaan keuangan keluarga adalah cara mengatur pemasukan atau uang yang masuk dan pengeluaran uang yang digunakan dalam rumah tangga agar kebutuhan sehari-hari tercukupi, ada simpanan, dan ada masa depan yang lebih terjamin. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan tidak hanya sekedar menghitung uang, tetapi juga membuat rencana, mencatat pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyisihkan tabungan dan dana darurat. Tujuannya supaya keluarga bisa hidup lebih teratur, terhindar dari pemborosan, dan siap menghadapi keadaan mendesak. Singkatnya, mengelola keuangan keluarga berarti menggunakan uang dengan bijak agar seluruh anggota keluarga dapat merasakan manfaatnya, baik untuk kebutuhan sekarang maupun untuk masa depan. Selanjutnya yaitu pentingnya catatan harian keuangan. Catatan harian keuangan sangat penting karena membantu keluarga mengetahui kemana saja uang yang digunakan setiap hari. Dengan adanya catatan, ibu dapat membedakan mana pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya keinginan. Selain itu, kebiasaan mencatat juga memudahkan dalam mengontrol pengeluaran agar tidak lebih besar daripada pemasukan. Dengan begitu, uang keluarga bisa digunakan lebih bijak dan terarah. Berikutnya ada cara mencatat pemasukan dan pengeluaran. Catatan pemasukan dan pengeluaran adalah cara sederhana untuk mencatat semua uang yang masuk dan keluar dalam keluarga. Pemasukan bisa berasal dari gaji, hasil usaha, dan sumber lain. Sedangkan pengeluaran mencakup kebutuhan sehari-hari, setiap seperti belanja, transportasi, hingga biaya sekolah. Dengan membuat catatan ini, keluarga dapat melihat dengan jelas apakah pengeluaran sudah sesuai dengan pemasukan. Catatan ini juga membantu mengurangi pemborosan dan membuat rencana keluarga lebih teratur. Selanjutnya itu ada mengelompokkan kebutuhan primer, sekunder, dan keinginan. Dalam mengatur keuangan, penting untuk membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan keinginan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang mendukung kenyamanan hidup, misalnya pakaian baru, peralatan rumah tangga, dan transportasi yang lebih nyaman. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang sifatnya tidak mendesak, seperti jalan-jalan, membeli barang bermerek, atau hiburan. Dengan mengelompokkan pengeluaran ke dalam 3 bagian ini, ibu dapat membuat prioritas sehingga keuangan keluarga lebih terkontrol dan tidak boros. Nah, tips menghemat belanja harian. Mengatur pengeluaran harian bukan sekedar mengurangi belanja, tetapi mengelola dengan cerdas agar kebutuhan tetap terpenuhi tanpa boros. Berikut beberapa tips praktis untuk menghemat belanja harian. Yang pertama ada membuat daftar belanja sebelum ke pasar, seperti tulis semua kebutuhan yang benar-benar diperlukan, hindari belanja berdasarkan keinginan sesaat, dan fokus pada daftar agar tidak tergoda membeli barang yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada bandingkan harga sebelum membeli, yang dimana cek harga di beberapa tempat, baik pasar tradisional maupun toko online. Jangan malu menawar di pasar karena selisih kecil kalau dijumlahkan akan besar. Yang ketiga ada pilih bahan musiman, yang dimana sayur dan buah yang sedang musim biasanya lebih murah dan segar. Hindari membeli bahan yang sedang langka karena harganya akan melonjak. Selanjutnya, manfaatkan promo dengan bijak. Boleh memanfaatkan diskon atau promo, tetapi tetap sesuai dengan kebutuhan. Jangan tergoda membeli banyak hanya karena harga murah jika tidak diperlukan. Selanjutnya, memasak sendiri di rumah. Membawa bekal atau memasak di rumah lebih hemat dibanding beli makanan jadi. Selain hemat, lebih sehat karena tahu bahan yang digunakan. Selanjutnya ada catat pengeluaran harian. Setelah belanja, tulis semua pengeluaran di buku atau worksheet. Catatan ini membantu mengevaluasi pengeluaran yang tidak perlu.
Yang terakhir ada tetapkan anggaran harian. Misalnya maksimal belanja 50.000 per hari. Jika ada sisa, masukkan ke tabungan, bukan untuk belanja tambahan. Materi terakhir yaitu menyisihkan tabungan dari sisa belanja. Banyak orang menabung dengan pola kalau ada sisa baru ditabung. Padahal seringkali tidak ada sisa karena semua sudah habis untuk belanja. Yang benar adalah menabung di awal bukan di akhir. Tapi kita tetap bisa memanfaatkan sisa belanja harian sebagai tambahan tabungan dengan cara tentukan anggaran harian yang realistis. Simpan sisa belanja ke kotak atau ke rekening khusus. Gunakan sistem money jar atau amplop. Hitung hasilnya di akhir bulan. Jangan dijadikan alasan belanja lebih besar. Hindari pola pikir yang nanti sisanya sedikit, jadi sekalian belanja lebih. Fokus pada hemat, bukan habis-habisan. Tips tambahannya, kalau ingin lebih seru, buat tantangan hemat keluarga. Misalnya, siapa yang paling banyak menyisihkan uang belanja minggu ini dapat reward sederhana. Misalnya, makan masakan favorit.